Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar caranya menginjekkan payload ke dalam Nintendo Switch V1 yang soft mode ya, supaya bisa masuk ke menu custom firmware-nya ya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus siapin beberapa bahan dulu, yaitu yang pertama Nintendo Switch-nya. Nintendo Switch-nya pastikan teman-teman punya itu yang sudah soft mode ya. Jadi kalau misalnya yang sudah patch, itu nggak bisa dibikin soft mode. Teman-teman harus pakai chip untuk bisa main ke mode CFW-nya ya. Nanti soft mode, nggak soft mode kita bahas di video lain kalau perlu. Nah, yang kedua kita butuh namanya alat ini, JIG, JIG. Ini dibutuhkan untuk masuk ke menu CFW-nya. Nanti yang Joy-Con kanan ini kita lepas, kita ganti ini. Nah, teman-teman, untuk pertama kalinya untuk nginjek payload, teman-teman harus punya alat ini. Nggak bisa nggak punya. Ya, saran saya teman-teman cari aja nanti di toko online, search aja nanti namanya JIG, JIG. Terserah mau di mana aja. Ini sebenarnya bisa bikin sendiri sih, ada caranya di internet. Cuman saya nggak rekomendasi ya. Ini juga nggak mahal kok, nggak sampai 50.000 seingat saya. Terserah, ada warna merah, ada warna putih, pokoknya Nintendo Switch JIG. Nanti teman-teman cari aja ya. Ini 1 gig. Yang kedua, kabel USB ya. Kabel USB terserah, yang penting bisa data transfer. Tolong saya rekomendasikan yang USB A, C. Ya, saya pakai ada 2 kabel nanti di video ini, yang agak pendek ini 1. Lalu untuk nanti yang di Recado, tergantung handphonenya ya, tapi mungkin teman-teman butuh ini. Jadi USB-C yang female-nya A konektor. Tujuannya apa? Nanti untuk di HP, kalau misalnya teman-teman pakai yang di HP, ini nanti dimasukkan ke HP. Nah, nanti dari HP dimasukin ke sini, ke kabelnya ini. Nah, ininya yang ujung kabel C-nya nanti kita masukin ke sini. Nah, ini kalau misalnya injeknya pakai HP ya. Nah, yang pertama-tama kita coba pakai cara yang di komputer dulu, namanya pakai Tegra RCM. Nah, oke, ini pastiin dalam keadaan mati ya. Nanti ini kita kesampingin dulu. Kita coba download bahannya sekarang. Oke, kita ganti ke komputer. Dimatikan dulu biar terang. Oke. Nah, teman-teman nanti di window-nya Google aja Tegra RCM GitHub. Nanti dia muncul yang di pilihan paling pertama ya. Nah, habis kita masuk ini, versi terakhirnya kan 2.6. Teman-teman download yang portable aja ya. Kita download yang portable dulu. Nah, ini saya udah download sih. Nah, coba kita taruh di desktop aja misalnya ya. Kita save. Terus bahan keduanya yaitu payload. Teman-teman butuh payload apa gitu. Biasanya sih saya selalu rekomendasiin teman-teman pakai HKT ya. Jadi ini asumsi kita belum punya payloadnya, kita download dulu. Oke. Nah, ini kita download. Misalnya HKT ya. Nah, ini download ini filenya. Oke, kita download di sini. Udah selesai. Sekarang kita ke di ini ya, di ekstrak aja. Ekstrak, yang EKT-nya kita ekstrak juga. Oke, bisa kita hapus. Nah, kita butuh file ini, yang belakangnya bin. Semua yang belakangnya titik bin atau dot bin, ini namanya file payload ya. Nah, kita masuk sekarang ke Tegra RCM GUI-nya, kita taruh di sini aja deh, EKT-nya ya. EKT-nya. EKT. Oke, teman-teman mau jalanin yang ini, Tegra RCM GUI. Nah, sebenarnya di dalam paket dia sudah ada sih sertakan payloadnya. Ya, dia ada Fuse untuk masuk atmosfer, masuk ring, effect loader, ada
HKT. Cuman kan HKT yang terbaru udah 580 ya, yang di sini kan masih 5. Jadi terserah teman-teman mau injekin payload apa aja di sini. Pokoknya yang belakangnya downpin, mau langsung masuk lockpick, mau masuk apa nggak masalah. Cuman biasanya sih saya pakai HKT. Nah ini kita arahin dulu ya, kita pilih ini filenya. Oke, kita pilih filenya, kita pilih ini. Oke, sekarang kita open. Nah ini udah siap nih payloadnya. Nah ini dia nggak detect ada apa-apa yang tercolok ke komputernya. Oke. Nah, kalau gitu, sekarang kita siapin di switch-nya ya. Joycon kanan dilepas. Jig-nya kita masukin. Oke. Kalau sudah, habis itu kabel USB-nya, teman-teman colokin. Ups, mana? Nah, ini dia. Nah, sudah siap. Terus sekarang kita masuk namanya recovery mode. Oke, recovery mode ini caranya volume up, ditahan terus. Habis itu ditekan tombol power. Nah dia nggak masuk nih menu Nintendo, ya kan? Tapi ini sebenarnya dia udah masuk mode RCM. Kalau teman-teman masukin ini, dia harusnya berubah jadi warna hijau. Oke, sorry ada kesalahan teknis. Rupanya di komputer ini kita belum install ya, namanya libGSK Nintendo Switch HPX. Ini kalau biasa di temen-temen di komputer baru atau drivernya nggak ada, begitu dia colokin ini tadi, saya harus pancing dulu rupanya. Begitu dicolok, dia nanti akan minta tolong, ini APX drivernya hilang nih, kamu install nggak? Temen-temen install aja, nanti kita tekan finish. Nih sorry, ini sekarang RCM ini udah ada, tadi drivernya hilang. RCM-nya udah ada, baru kita bisa tekan inject payload, baru nanti masuk dia. Oke, nah kita ulang lagi ya. Ini kita power off dulu. Kalau nggak ada tersambung dia masuk no RCM. Oke, sekali lagi. Joycon kanan dilepas, masuk inject-nya. Tahan ini, tombol volume up, tekan power sekali, tek. Nanti dia kan nggak hidup, baru masukin kabelnya. Hijau. Baru habis hijau, teman-teman injek. Nah, baru bisa masuk. Terserah ini mau masuk kemana, mau fuse, mau segala macam, bebas. Kalau sudah masuk, baru ini masuk mode RCM. Jig bisa dilepas, baru masuk ke Joycon-nya. Nah, baru bisa main. Oke, pembuktiannya oke. Sudah masuk ya tulisannya tuh. AMS 132. Kalau udah keluar tulisan AMS gini, berarti udah masuk atmosfer. Sekarang kita balik ke menu HKT-nya dulu. Saya udah siapin ini. Nah, ini teman-teman kalau misalnya setiap masuk ke CFW, terus teman-teman power off, teman-teman harus injek ulang ya. Kalau misalnya tidak diinjek ulang, nanti begitu teman-teman masuk tekan power, masuknya ke OFW, bukan masuk recovery mode. Oke, jadi kalau biasanya orang-orang nggak mau ribet ya, biasanya dibikin slip gitu ya, misalnya. Nah ini kalau misalnya ini ya, buktinya kalau dia masuk menu OFW itu, sistem update aja. Nggak ada versi AMS-nya. Oke, jadi setiap mau dimasukkan, mau masuk CFW harus inject payload dulu. Nah, ini sekarang kita beresin dulu kita matiin dulu. Nah, cara kedua, kita masuk cara kedua dulu aja ya. Cara keduanya, cara kedua kita download, teman-teman download aja, namanya Recado. Recado ini aplikasi untuk Android. Recado GitHub. Nanti keluar nih, Menos Grande Recado. Oke. Teman-teman download versi paling latestnya. Ya.
Nanti ini download aja gitu, dimasukin di HP, atau ini dibuka dari HP aja ya. Nanti ini aku save dulu. Ini teman-teman buka dari HP. Nah, tampilannya kayak gimana? Ini saya udah siapin. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau udah diinstal ya, nanti dia ada instruction, ada ini bisa dibaca teman-teman. Nanti ada payload apa aja, terus segala macam. Ya, ini kita biarin dulu. Nah, kalau misalnya injek pakai HP, bahannya tetap sama, teman-teman. Teman-teman harus masukkan jignya dulu, sama kayak tadi ya. Siapin jignya. Oke. Nah, yang dari HP ini, yang tadi udah saya siap, teman-teman butuh ini kayaknya. Ini mungkin tergantung ya dari HP masing-masing ya. Tapi kalau dari saya harus pakai ini. Dari C ke perempuannya ini, ke female-nya A. Terus dari ini saya masukin ini. Oops, mana kebalik. Ini dari sini. Nah, ini nanti masuk ke switch-nya. Oke. Sama kayak tadi caranya teman-teman. Jika udah masuk, volume up ditahan, tekan power sekali. Oke, ini udah menu recovery. Baru teman-teman masukin ini. Nah, nanti di HP-nya bakal keluar kayak gini. Tuh. Ini aku biarin ya. Nah, always open Recado when APK connected. Ini kebetulan saya pakai Xiaomi ini. Nah ya, kayak oke. Nanti keluar menu kayak gini, HKT atau VC. Nah ini payload yang udah bawaan sama si Recado-nya. Kebetulan karena kita mau ke HKT, kita coba tekan HKT. Udah tekan. Nanti masuk lagi dia. Nah, oke ya. Bisa kita power on dulu. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Ini posisi mati. Langsung aja misalnya kalau udah ini udah masuk jig. Ini ditahan tombol volume up, power, langsung dia ada modenya di sini. Open nggak? Oke. Terus saya mau injek yang EKT. Masuk dia ke EKT. Oke, itu caranya teman-teman. Nah, terus kan pertanyaan kedua kayak, aduh bang, kalau rasanya harus pakai ini, copot joycon lah, nanti masuk lagi, terus dipasang lagi begini, terus nanti mau injek dilepas lagi, mau pasang dilepas, aduh ribet bang, gimana caranya? Nah, di HKT ini kita bisa set teman-teman, set namanya Auto RCM. Ya, Auto RCM itu apa? Jadi kalau misalnya dari posisi mati, tadi kan kalau kita posisi mati, terus kita hidupin power, nanti kan masuknya kan ke menu original firmware-nya kan, yang ke OFW. Nah, kalau ini Auto RCM-nya dihidupkan, saat kita hidupkan ini, setiap kita hidupkan power, dia nanti langsung masuk ke mode recovery tanpa kita pakai jig. Ya, nanti kita coba lihat sama-sama. Kita cara mengaktifkannya di mana? Menunya di HKT ya. Teman-teman tekan tools. Terus teman-teman ke bawah sini, ARCBIC RCM Touch PKG12. Teman-teman di keluar di sini. Auto RCM yang menu ini lagi off. Nah, ini kita hidupin dulu ya. Bla 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 ya, kita tekan OK. Oops. Sudah on. Nah, tapi ingat ya teman-teman, yang ini cuma bisa di V1 yang soft mode aja. Tapi kalau V2, Lite, OLED, menu ini nggak bisa ditekan ya. Beda soalnya. Ini Auto RCM udah on. Sekarang kita mau coba apa sih bedanya. Kita power off dulu ya. Power off nih. Kita udah power off. Begitu kita tekan power, nggak hidup dia. Nah, begitu kita tekan power, dia udah langsung masuk ke mode Auto RCM. Jadi waktu dari posisi begini, kita siapkan aja payloadnya. Misalnya kita pakai Recado ini tadi ya. Kita benar-benar tinggal ini, injek, kita masukkan ini kabelnya.
Di Recado otomatis nih harusnya sudah tuh langsung injek. Mau apa, tekan OK, tekan negatif, masuk. Jadi tanpa kita perlu copot pasang jignya, kita bisa masuk ke mode ini ya, RKT. Jadi kalau misalnya nggak ada ini, misalnya ini ketinggalan, auto RCM dihidupin bisa. Tapi ini ya teman-teman, agak ingat apa bedanya kalau di off sama di on. Kalau di on ini memang cenderung lebih praktis ya teman-teman, di on lebih praktis. Tapi jeleknya kalau kita hidupin auto RCM mode, sebenarnya waktu kita matiin device-nya, dia tidak selalu mati sih teman-teman. Jadi ibarat kalau orang tidur itu dia setengah tidur lah, setengah sadar. Nah, dampaknya apa? Dampaknya baterai biasanya cenderung lebih boros dibanding kalau auto RCM-nya kita off-kan. Nah, kalau misalnya off nih, quote and quote, ini perilaku normalnya Nintendo Switch gitu. Jadi terserah teman-teman, kalau misalnya mau agak praktis, ini bisa dihidupin. Kalau misalnya ini mau hemat baterai, teman-teman off, tapi harus lepas pasang Joy-Con yang sebelah sini ya, yang kanan ini, dan harus bawa ini selalu. Oke? Soalnya kalau mesin V1 ini di tahun 2002 kan cenderung udah tua ya. Dia keluar pertama kan 2017, dan yang bisa di softmode ini juga batch-batch awal. Jadi usia semua V1 yang bisa di softmode ini pasti sudah 5 tahunan. Nah, 5 tahunan ini kalau misalnya belum diservis, belum pernah diganti thermal paste mungkin, terus mainnya di dock terus, kondisinya panas, mungkin ada pengaruh sama baterainya ya. Jadi saya nggak bisa bilang, oh ini nanti kalau baterainya bocor, seberapa nih biasanya, 1 jam apa setengah jam kah? Saya nggak bisa ngomong, soalnya tergantung mesin. Oke, kalau saya pribadi, saya bawa ini kemana-mana. Dan saya tidak matikan switch-nya sih, gitu maksudnya. Tapi tergantung ini ya, tergantung pilihan masing-masing ya. Yang penting caranya sudah disampaikan, terus tinggal teman-teman pilih. Oh ya, satu lagi teman-teman. Hati-hati kalau biasanya banyak yang nggak tahu, auto RCM ini posisinya dihidupkan. Ya kan? Posisi dihidupkan, terus mati, ya kan? Dimatiin. Dimatiin terus dibiarkan sampai baterainya habis. Habis tuh lupa bedanya gimana. Soalnya kalau ini posisi dicas sama posisi kita mau injek, ini kan nggak ada bedanya nih. Misalnya kita tekan power ya nih sekali, tekan power sekali. Ini kan hampir sama kalau misalnya switchnya baterainya mati. Jadi baterainya hidup apa enggak, gimana, kan nggak bisa bedain ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu, ini dicas aja dulu, ya setengah jam lah, 1 jam gitu. Habis itu ditekan lagi sekali. Kalau misalnya tetap mati gini, teman-teman langsung coba aja injek pakai payload injector ya. Kalau saya ini coba pakai Recado ya. Nah ini kalau udah masuk di sini, udah tinggal saya masukin aja nanti. Oke, udah nanti kita masuk lagi balik. Gitu. Nah, oke, sekian dulu teman-teman ya. Berarti kesimpulannya kita bisa pakai payload injector, ada 2 cara di video ini. Yang pakai Tegra RCM untuk di komputer, atau pakai aplikasi Android namanya Recado ya. Ini namanya Recado ini tadi. Sebenarnya ada cara lagi yang ketiga, namanya pakai RCM dongle. Nanti kayak mesin gitu. Saya nggak punya alatnya di sini. Jadi payloadnya udah disimpan di alat itu, dimasukin ke sini. Tapi semua fungsinya sama. Jadi Recado, Tegra RCM, RCM dongle itu semuanya fungsinya menginjekkan payload ke dalam switch soft mode ya. Semuanya pakai jig. Atau kalau auto RCM on ya nggak pakai jig. Oke. Semoga itu aja dulu teman-teman. Semoga videonya membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.